Selamat datang di pertemuan medan elektromagnetik. Pertemuan keempat ini kita membahas tentang flux dan hubungannya dengan hukum Gauss. Langsung saja si flux sama hubungan hukum Gauss itu bermula dari eksperimennya si Faraday. Dia mengamati bahwa muatan listrik itu ternyata dihasilkan oleh medan yang statis, medan listrik yang statis E ya, medan listrik itu E. Nah, sehingga dia menganalogikan medan listrik itu mengalir seperti aliran air, terus mengalir. Ya. Sehingga elemen luasan delta S-nya dapat dihitung atau dikuantisasi. Kenapa ngomongnya kuantisasi? Ya, kalau bahasa si continue, dia sampel, dia dapat di istilah kata tuh kayak diukur, dikuantisasi, disampel. Tapi kalau bahasa statisnya dia dapat dihitung. Ya. Berapa aliran yang menembus bidang luasan? Misalnya contoh nih, di kertas, ada kertas, terus kita alirin misalnya listrik. Nah, kebetulan karena kertasnya itu isolator ya. Misalnya satu bahan konduktor, kita bahan konduktor, ya, ada satu bahan konduktor, kita alirin listrik. Nah, total yang mengalir itu bisa dihitung. Itu seperti kurang lebih kayak kita menghitung air terjun yang nggak pernah habis-habis gitu ya. Makanya jatuhnya kan yang kontinu itu kan diambilnya sampel, makanya dikuantisasi. Jatuhnya apa? Nanti diintegralin, kalau nggak diturunin. Makanya di matematika itu atau di fisika kita nggak jauh-jauh dari integral, sama apa? Turunan, diferensial, ya. Cuma karena keadaan di dunia ini banyak custom, nggak bisa dihitung dengan satu rumus saja, muncul karena banyaknya anomali. Akibatnya apa? Makanya suka banyak diferensial tak biasa. Ada lagi juga integral tak biasa, integral ini, integral limit, integral, artinya apa? Itu karena memang keadaan di dunia real itu nggak bisa dibikin dengan satu rumus aja. Makanya matematika itu sangat-sangat dinamis ya. Dari satu metode ke metode lain itu bisa saling berhubungan. Makanya tuh kalau diperhatiin, para penemu itu nggak jauh-jauh ngomongnya apa? Matematikawan, fisikawan, kimiawan. Belum pernah ibu dengar elektrowan, tuh belum pernah. Semua bermuara dari hukum yang tiga itu, atau biologiawan. Nah, intinya tetap dari sana. Lanjut ya. Mulailah dia menghitung nih dari satu konduktor, kira-kira total yang mengalir itu kayak mana ngitungnya. Nah, dia udah ngitung nih. Nah, cara menghitungnya nih, dia bilang luasan vektornya itu dianggap sebagai delta S vektor sejajar dengan arah medan listrik nih ya. Nih, bidangnya itu searah dengan medan listrik. Maka fluxnya akan maksimal. Ketransfernya. Tapi kalau dia tidak sejajar, artinya kayak bertolak belakang, agak miring, berarti kan ada yang tidak tembus, ada yang tembus kan gitu kan. Semakin dia tegak lurus, semakin nggak ada yang nembus. Tapi kalau semakin dia sejajar, semakin tembus semuanya. Nih, dengan memutar orientasi dari delta S-nya, flux akan mengecil. Itu tadi, semakin dia, kalau dia begini, kalau dia lurus ya, dia akan maksimal. Tapi kalau semakin miring semakin ke atas, semakin nggak ada, artinya semakin kecil bidang yang tembus atau tegak lurus. Oleh karena itu ya, fenomena ini bisa terangkan dengan menggunakan fluida. Ya, dianggap skip aja lah ini ya. Kita langsung. Ini masih menggunakan tembus yang menembus sama enggak. Sehingga si Faraday menyimpulkan bahwa besar aliran yang menembus suatu bidang didefinisikan dengan besaran flux di bidang itu. Jadi delta W sama dengan permitivitas ya, permitivitas E0 dikali medan listrik E dikali delta ya, ini medan listrik, ini dikali delta sampel, luasan dari bidang yang
yang model yang dilewati itu. Nah, yang mana delta S itu adalah bidang besar. Artinya maka besar flux adalah hasil integrasi dari sejauh luas bidang itu. Sehingga W integralnya tadi, karena kan ini sampel doang. Ya, diambil hanya sampel. Integralnya dia, kenapa dia pakai dua integral? Berarti apa? Namanya aja dia luas. Panjang kali lebar, berarti dua sumbu. Ya, yang mana ds ini berarti apa? dy dan dx. Bisa dx dy, bisa dx dz, beda dy dz, artinya cuma dua. Karena bidangnya itu dianggap cuma dua sumbu. Ya, ini sama dengan ini, bedanya dia ini sampel kecil kuantisasi, ini sudah seluruh bidang, makanya diintegralin. Jika S adalah sebuah permukaan bola dan mempunyai titik pusat O, di mana Q terletak padanya, si muatan terletak di titik O, maka elemen luasan pada koordinat bola adalah sebagai berikut. Ya, kalau tadi si ds-nya itu, kan tadi kan kita delta S, ternyata dia dikalikan seluruh bidang. Kalau bidangnya bola, buat yang sudah dapat analisis vektor, kita udah belajar kemarin, si bola itu pakainya si theta, pi sama rho ya. Tetanya pi sama rho ya. Kalau di sini dia imbangkannya dengan si r. Jadi r kuadrat sama dengan sin theta, d theta, d pi dan dr ya. Artinya ini belum, ini terhadap searah si r. Sehingga besar muatan listriknya adalah sama kayak kemarin hukumnya si Coulomb ya. Ya, jadi yang mendasari hukum Coulomb ya tetap ya, karena ngomongin muatan. Ya. Nih. K dikali muatan dibagi jaraknya. Ini karena dia terhadap titik O, berarti jarak si muatan terhadap titik O ya. Ini juga sama. Sehingga dari sini si W adalah rumus ini tadi 2 kali dengan dimasukkan nilai E yang ini dimasukin, sehingga ketemulah ini di matematikanya diturunkan menjadi apa? W itu sama dengan besar muatannya. Dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa flux yang menembus bidang tertutup adalah sama dengan jumlah total yang terdapat dalam bidang tertutup tersebut. Jadi secara matematisnya sigma Q sama dengan N0 dikali integral tertutup. Ingat, waktu kalau dapat analisis vektor sama ibu, kita ada integral tertutup. Kalau nggak salah metode si Green. Ya, E dikali ds ya, yang mana E-nya kita udah tahu ya. Ya, ini permitivitas integral tertutup terhadap bidang S. Medan listrik dikali ini karena integral ini tertutup ya, ds ya, ds ini artinya dua sumbu. Yang mana S adalah permukaan bidang tertutup sembarang, biasanya fiktif. Nah, sehingga permukaan ini juga merupakan selubung Gauss ya. Ini juga yang mendasari si Gauss. Yang mana persamaan tadi ini sigma atau jumlah total dari muatan sama dengan permitivitas 0 dikali ini adalah rumus dari si hukum Gauss. Jadi begitu masuk ke N0,